Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya berpusat untuk kesembuhan pasien. Fase-fase pada komunikasi terapeutik. Pertama, fase prainteraksi. Fase prainteraksi merupakan fase pertama atau persiapan yang dilakukan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Yang kedua ada fase orientasi. Fase orientasi adalah fase pertama perawat bertemu dengan klien, memulai hubungan saling percaya, memperjelas masalah atau kebutuhan klien dengan cara memberikan pertanyaan bagaimana perasaan klien. Yang ketiga ada fase kerja. Fase kerja adalah fase di mana perawat mulai melakukan pekerjaan dan mulai melakukan kontrak kerja yang telah disepakati. Dan yang keempat ada fase terminasi. Fase terminasi adalah fase terakhir dari pertemuan perawat dan klien. Selanjutnya yaitu ada sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu sikap berhadapan antara perawat dan klien. Yang kedua yaitu sikap mempertahankan kontak mata antara perawat dan juga klien. Dan yang ketiga yaitu sikap membungkuk ke arah klien. Itu menandakan agar kita lebih sopan terhadap klien. Yang keempat yaitu sikap mempertahankan posisi terbuka. Yang terakhir yaitu sikap tetap rileks dan juga santai. Berikut beberapa komunikasi terapeutik yang terdiri dari diam. Diam ini merupakan berikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan apa yang ada pada pikirannya. Yang kedua yaitu offering self. Perawat menyediakan diri tanpa respon yang bersyarat atau respon yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka. Dengan ini perawat memberikan pertanyaan ke klien agar klien dapat menjawab pertanyaan secara rinci sesuai apa yang ia rasakan dan ada pada pikirannya. Dan yang keempat yaitu refleksi. Teknik ini dapat mengulang ide, pesan, pernyataan, dan pertanyaan pada klien. Yang kelima yaitu pengulangan. Dengan ini mengulang isi pikiran atau ide yang dinyatakan oleh klien. Keenam yaitu kontrase, merupakan respon perawat ketidaksesuaian antara perkataan klien dengan sikapnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu exploring, merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, pengalaman klien, suatu upaya agar lebih rinci. Kedelapan yaitu giving recognition, memberikan penghargaan. Teknik ini sebagai pengakuan dan menandakan kesadaran. Yang kesembilan yaitu focusing. Dengan ini merupakan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi eksposisi hingga pencapaian lebih spesifik dan juga rinci. Yang ke-10 yaitu verbalizing the implied, pendeteksi sebenarnya pada pesan verbal. Dan yang ke-11 yaitu observasi. Tindakan ini merupakan untuk mengamati klien. Dan yang terakhir yaitu klarifikasi. Teknik ini guna menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti oleh perawat terhadap situasi yang ada. Permisi Bu, selamat pagi. Boleh saya masuk sebentar? Iya suster, boleh silakan. Terima kasih Bu Amel. Perkenalkan, saya Lia, perawat yang bertugas pada ruangan ini. Saya ingin melihat kondisi Ibu dan ngobrol sebentar. Apakah Ibu berkenan? Boleh suster, tapi kalau soal obat saya nggak mau ya. Baik Bu, tidak apa-apa kok. Saya tidak akan memaksa. Saya justru ingin mengetahui kondisi Ibu tentang obat itu. Kita ngobrol santai aja ya Bu. Ya udah deh, boleh.
Jadi ibu belum mau minum obatnya ya? Boleh cerita bu, kenapa? Saya itu nggak suka minum obat, suster. Dulu waktu kecil saya dipaksa minum obat yang pahit, jadi trauma. Lagipun saya sudah tidak pusing lagi, jadi nggak usah minum obat. Rasa nggak pusing lagi dan ibu berpikir tekanan darahnya sudah normal, jadi ibu nggak perlu minum obat lagi, begitu ya bu? Ya betul, lagipun saya sudah tidak pusing lagi. Nanti yang ada saya takutnya malah ketergantungan sama obat. Saya mengerti bu, banyak orang juga merasa kok seperti ibu dan ibu wajar memiliki rasa khawatir seperti itu. Tapi boleh saya jelasin sedikit ya tentang obat hipertensi ini, boleh bu? Ya boleh suster. Baik, obat hipertensi itu bisa disebut sebagai silent killer yang kadang-kadang gejalanya itu nggak kerasa, tapi diam-diam itu bisa merusak pembuluh darah, jantung, bahkan ginjal bu. Nah, jadi obat yang diberikan dokter ini bukan untuk langsung menyembuhkan hipertensi ibu, tapi untuk menstabilkan tekanan darah ibu, gitu ya bu. Jadi walau nggak pusing, tekanan darah saya tetap tinggi ya sus? Betul sekali bu, kadang tubuh kita itu tidak memberi tanda. Karena itu ibu minum obat ini ya, supaya tekanan darah ibu tetap stabil dan nggak naik diam-diam tekanan darahnya. Gitu ya bu. Tapi saya masih takut ketergantungan. Nanti kalau misalnya saya berhenti, yang ada malah tambah sakit. Oh gitu ya bu. Rasa khawatir itu wajar bu, tapi tenang aja, obat hipertensi ini tuh nggak bikin ketergantungan seperti obat tidur. Nanti dokter akan memberikan dosis menyesuaikan kondisi ibu kembali stabil. Saya malah baru tahu suster. Saya pikir kalau minum terus malah tambah ketergantungan. Tidak kok bu, justru obat ini tuh sebagai teman yang membantu jantung untuk bekerja lebih ringan. Jadi ibu mau kan agar cepat sehat? Ya, saya mau sehat. Saya mau melihat cucu saya tumbuh kembang dengan baik. Wah, itu tuh jawabannya indah bu. Cucu ibu pasti bahagia kalau ibu kembali sehat. Dengan itu ibu bisa dengan teratur minum obatnya ya bu, agar ibu cepat sembuh dan bisa berkegiatan seperti biasa. Ya juga suster, tapi obatnya baik banget. Iya bu, saya juga tahu. Nanti biar nggak terlalu pahit banget, ibu bisa minumnya setelah makan ya bu. Kalau enggak bisa pakai air dingin biar nggak terlalu pahit di mulut. Oh gitu ya, saya pikir harus diminum langsung. Nggak harus kok bu, yang penting ibu minumnya sesuai anjuran ya. Wah, terima kasih ya suster Lia. Nanti saya coba minum ya setelah makan siang. Jadi sekarang ibu udah paham ya soal tekanan darah tinggi yang kadang itu tidak menimbulkan gejala, tapi obat itu penting ya bu untuk diminum sesuai anjuran karena untuk mencegah terjadinya komplikasi, gitu ya bu. Ya, sekarang saya sudah paham. Obat itu ternyata bukan musuh, tapi sahabat bagi orang yang ingin kesehatan. Bener banget. Dan saya juga senang ibu mau berusaha untuk kembali sehat. Nanti saya bantu pantau tekanan darah tinggi ibu ya. Kita lihat perkembangannya bareng-bareng. Ya, terima kasih suster Lia. Tadi saya takut, tapi sekarang saya merasa lebih nyaman. Iya bu, saya juga berterima kasih sama ibu karena ibu udah mau terbuka dan mendengarkan apa yang saya ucapkan tadi. Sekarang ibu istirahat ya, nanti saya kembali lagi setelah makan siang untuk bantu ibu minum obatnya ya. Baik suster, sampai nanti ya. Iya bu, ibu tetap semangat ya, saya kembali dulu.